Hai semuanya, selamat datang di channel kami, yaitu channel Belajar Mandiri. Oke, bagi yang belum tahu channel Belajar Mandiri itu seperti apa, channel ini menyediakan pembelajaran-pembelajaran, baik itu di tingkat SD, SMP maupun SMA ataupun umum ini. Pembelajaran itu akan disampaikan oleh ahlinya, dan khusus saya akan mengajar tentang bahasa Inggris. So I will explain about English only. Tapi di channel ini ada beberapa mata pelajaran yang akan kalian dapatkan. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. Oke, jadi rata-rata kayaknya ya tahu simple past tense itu seperti apa. Cuma di sini saya akan menjelaskan ulang. Simple past tense itu adalah kejadian yang berada di masa lampau ya. Jadi dari kata past ini, kita sudah tahu kejadian ini berada di masa lampau dan tidak terjadi lagi sekarang. Oke, gitu. Nah, kemudian auxiliary to be-nya dari simple past tense ini sendiri yaitu was dan were. Di sini ada contoh afirmatif sama negatif sentence, negatif kalimat negatif dan kalimat positif gitu. Nah, dalam bahasa Inggris kan ada 7 subjek ya. Ada I, ada he, ada she, ada it. Atau biasa kita singkat Ayu, Dewi, she, it. Ayu, Dewi, she, it. Gitulah. Nah, untuk was sendiri, was di sini yang dipakai oleh I, he, she, sama it adalah was. Sedangkan were itu dipakai oleh subjek we, you, dan they doang. Jadi beda ya. Jadi kita nggak boleh bilang I were, nggak boleh, atau we was, nggak boleh. Jadi masing-masing punya pasangan. Oke. Sini contoh positif dulu ya, afirmatif dulu ya. Contoh nih. I was at school yesterday. Gimana nih? Saya sudah di school kemarin. Itulah artinya. Jadi hari ini dia nggak di sana. Saya di sekolah kemarin, gitu artinya kan. Berarti hari ini nggak di sekolah dia. Gitu. Pokoknya kejadian di masa lampau yang sudah berhenti dilakukan sekarang. Gitu. Itu kalimat positifnya. Tapi kalau kita jadiin dia kalimat negatif, berarti kita tinggal tambahin not. Kalau di sini sebenarnya wasn't ini sebenarnya was not, tapi disingkat jadi wasn't. Oke. Jadi contohnya she was not at school yesterday atau she wasn't at school yesterday. Artinya dia tidak di sekolah kemarin. Berarti dia perempuan tidak di sekolah kemarin itu artinya kemarin aja dia nggak sekolah. Berarti hari ini sekolah mungkin, atau sekarang sekolah mungkin ya. Itulah. Kemudian contoh dari were sendiri, penggunaan were yang kita pakai untuk were itu apa tadi? We, you, and they. We itu kita, you itu kamu, they itu mereka. Contoh ini, we were at the beach last week. Jadi kita di pantai last week. Kita di pantai last week, minggu kemarin gitu ya. Jadi kalau negatif formnya, negatif sentence-nya berarti kayak gini. We were not at the beach last week, atau we weren't at the beach last week, gitu ya.
You sama juga digunakan sama kayak we. Oke, kemudian ini interrogative sentence atau question form. Interrogatif berarti kalimat tanya. Kalimat tanya. Berarti kalau kalimat tanya itu to be yang tadi was sama were itu berada di paling depan kalimat. Nah, contohnya kita tadi ada bilang I was at the school yesterday. Berarti kalau interrogatif was I at the school yesterday. Ini contoh ya. Pokoknya to be-nya itu berada di paling depan. Kalau ini was he hungry? Apakah dia laki-laki? Hungry apa? Hungry lapar. Was he hungry? Nah, apakah dia lapar? Nah, jawabannya bisa kayak gini. Yes, he was hungry atau yes, he was. Nah, itu kalau emang benar kalau dia lapar. Kalau dia nggak lapar, no, she was not hungry atau no, she was. Nah, jadi ini wasn't ini singkatan dari was not. Oke. Kalau kita pakai were nih, auxiliary were atau to be were dipakai untuk we, you, and they. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Were ini berada di paling depan kalimat, kata gitu ya. Jadi bacanya kayak gimana? Were we at the theater last weekend? Jawabannya ada dua, yes or no. Kalau yes, yes we were. Kalau no, no we were not. Atau we weren't. Oke, gitu ya. Kalau interrogative. Ini ada regular sama irregular verbs. Verbs itu sendiri tahu ya. Verbs itu sendiri adalah kata kerja. Kayak work, pray, berdoa, work, bekerja, cried, atau bought, membeli, atau buy gitu, work, run, dan sebagainya itu verb. Kayak saya nih, saya ngapain? Itu drink. Drink itu verb, termasuk kata verb. Apa kata verb tadi? Kata kerja yang kita lakukan gitu sih, yang kata kerja itu. Oke, ini ada beberapa contoh ya. Affirmative form itu apa tadi? Affirmative positive form. Contoh, I work in the garden yesterday. Saya bekerja di kebun kemarin. Nah, berarti sekarang enggak gitu ya. Atau she prayed at the mosque last night. Dia perempuan berdoa di masjid kemarin malam. Oke, berarti sekarang enggak, mungkin sekarang udah pagi. Nah, kemarin malamnya dia berdoa. Atau we carried the heavy box. Kita membawa heavy apa heavy? Berat. Nah, box ini berarti kita membawa box yang berat gitu. Atau gini, you bought the shoes. Box ini berasal dari kata buy. Nah, itulah yang dimaksud irregular verb. Nah, kalau regular verb itu semuanya ditambah ed itu yang dimaksud regular verb. Sedangkan irregular yang berbeda, kayaknya seperti buy menjadi bought, drink tadi menjadi drank gitu. Nah, oke. Kalau ada yang ditanyakan, tanyain aja di
komentar ya guys. Ini latihan ya. Kita mengubah kalimat ke kalimat afirmatif, kalimat positif, kalimat negatif, kemudian kalimat interrogatif. Dari kata she is at the park now, itu kan she is at the park now, itu kan present tense ya. Nah, kita buat dia jadi past tense. Seperti ini jadinya ya. She was at the park yesterday. She is ini kan to be-nya present. Diganti pakai was kalau udah ke past tense. Kita lihat di sini to be sama keterangan waktunya. Yesterday ini kan keterangan waktu, now itu juga keterangan waktu. Now itu artinya sekarang, yesterday itu artinya kemarin. Jadi she was at the park yesterday. Dia perempuan di taman kemarin. Itu artinya. Nah, kalau kita ubah dia ke kalimat negatif gimana? Berarti tinggal tambahin not di sana. She was not at the park yesterday. Atau she wasn't at the park yesterday. Nah, kalau interrogatif gimana? Tinggal kita pindahin to be-nya ke depan gitu. Jadi bacanya kayak gini. Was she at the park yesterday? Apakah dia di taman kemarin? So remember. Kenapa kita menggunakan simple past tense? Untuk menyelesaikan aksi kemarin yang berada di masa lampau. Jadi kita memakai step untuk mengungkapkan mengungkapkan kejadian yang berada di masa lampau. Ini contohnya. My mom made some pancakes for us yesterday. Jadi ibu membuat pancake untuk kita kemarin. Berarti udah komplit dia, udah berhenti dia dilakukan. Ini kemudian yang kedua, a series of completed action in the past. Jadi ada beberapa kejadian yang sudah terjadi di masa lampau, gitu artinya. Contoh ini, I finished my work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Gitu. I finished my work. Saya menyelesaikan pekerjaan saya, gitu. Kemudian walk to the beach. Kemudian berjalan ke pantai, and found a nice place to swim, dan menemukan tempat yang bagus untuk berenang. Swim itu berenang, found itu menemukan, walk itu berjalan, finish itu menyelesaikan. Nah ini coba kalian jawab lah. Coba jawab. Untuk soal pertama, mini, big itu memanggang ya. Hot cake for Mickey's birthday party. Itu kalimat positif ya, ini ada keterangan positif, kemudian interrogatif, kemudian negatif sama interrogatif. Ya, silahkan dijawab masing-masing di komentar ya. Oke, nanti kita akan jawab jawabannya di komentar. Oke, bye. Thank you so much for your watching this video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Gitu.